Remember me, I will remember you. Ini ada di dalam Al-Quran dan Allah sendiri yang mengatakan itu. I just want to share a little story yang masih sangat-sangat fresh banget in my mind. When I was teenager, itu udah beberapa tahun yang lalu. Allah tuh maha baik banget. Di saat bener-bener aku gak bisa ngapa-ngapain. And then I beg to Allah. Allah nge-help me. Jadi pada waktu itu keluarga lagi ada acara. Dan di lingkungan aku tuh kalau misalkan keluarga ada acara, kita tuh harus ngebantu gitu, kan masak-masak segala macam dan lain-lain. Nah kebetulan waktu itu because aku masih anak-anak remaja yang kayak buat ngebantu-bantu pun nggak bisa, maksudnya kayak belum cocok untuk ngebantu banyak hal. Jadi pada waktu itu aku ditugaskan untuk ngejaga anak dari tante aku. Nah kebetulan waktu itu anaknya tuh masih kecil dan masih perlu digendong, anaknya tuh belum bisa jalan. Pada waktu itu acara keluarga dilaksanakan di rumah nenek. And then my house itu kosong tuh karena mama juga lagi bantu-bantu. Nah karena rumah kosong jadi aku ajaklah anaknya tante aku ini untuk ke rumah main-main biar nggak berisik gitu kan. Jadi aku ajaklah dia ke rumah, kita main di rumah. Aku nggak sendiri, aku bareng sama sepupuku. Jadi ada 3 orang nih, aku, sepupuku, sama sepupu aku juga nih yang anak kecil ini yang aku jaga. Aku udah lama ngejaga anaknya. Nah tibalah saatnya aku ngembaliin anaknya ke tante aku. Karena kayaknya waktu itu tuh udah sore juga, aku kasih kembali lah ke tante aku. Dan pas aku kasih kembali, tante aku tuh tiba-tiba nanya nih ke aku, loh kok anting anak aku tuh tinggal satu, kenapa gak ada sebelahnya? Terus aku lihat lah di kedua telinga sepupu aku itu yang masih kecil itu kan, ternyata emang satunya tuh ada anting dan satunya lagi tuh nggak ada. Jadi aku mikir, ini sebenarnya jatuh atau emang pas aku ambil sebelumnya itu emang udah nggak ada. Terus aku bilang, aku nggak tahu tante, soalnya kan tadi aku nggak merhatiin ya, aku nggak merhatiin apakah antingnya emang ada sebelumnya atau nggak ada, apakah antingnya jatuh atau gimana gitu. Aku nggak memperdulikan itu, aku ngambil aja pas disuruh ngejaga, ya udah aku ambil aja anaknya, gendong bawa ke rumah main-main, udah nggak ada satupun yang aku perhatiin pada waktu itu. Terus tante aku bilang tadi tuh ada 2, tapi kenapa sekarang nggak ada sebelahnya? Aku bingung lah saat itu, aduh gimana nih, apakah aku yang membuatnya hilang atau gimana. Terus pada saat itu ya mungkin tante aku jengkel kan sama aku karena barang anaknya hilang tuh, jadi mukanya tuh udah kayak nggak bagus gitu ngeliat aku, kayak Judas gitu loh. Ya wajar gak sih, karena kan itu anting-anting yang bukan anting-anting biasa kan, emas gitu kan. Akhirnya tante aku ya roman-roman kayak kecewa lah gitu ke aku. Terus akunya bilang, ya udah tante aku nyari dulu lah, siapa tuh ada di rumah nih tempat kita main kan. Habis itu aku pulang ke rumah, aku nyari di tempat aku main sama anak-anaknya. Terus aku ajak sepupu aku juga yang tadi temenin kita main kan, aku ajak dia buat nyari anting-anting itu. Tapi kita tuh udah mencari di segala sudut rumah aku, tempat kita main, di mana-mana gitu kan, tapi nggak ada satupun. Terus aku balik lagi lah ke tante aku bilang, nggak ada tante, di rumah nggak ada anting-anting itu. Aku udah nyari sama ini sama sepupu aku kan, aku bilang kalau aku nyari berdua, tapi nggak ada, kita nggak nemu anting-anting sama sekali. Terus tante aku tuh kayak pokoknya nggak senyum gitu loh, kayak gimana sih, muka kesel gitu ke orang ya kan. Jadi aku yang nggak enak, aku ngerasa kayak tatapannya tuh tatapan yang sangat-sangat apa ya, kecewa gitu loh. Jadi aku ngerasa sedih digituin. Akhirnya aku pulang dengan berkecamuk gitu kan hatinya, kayak ya Allah, aku harus buat apa, karena aku bener-bener nggak tahu pada saat itu aku tuh ngambil anaknya tuh anting-antingnya ada 2 atau enggak nih. Aku nggak yakin, aku nggak tahu apakah pas aku ngambil anaknya aku yang menghilangkan anting-anting itu. Jadi aku ngerasa kayak aku bingung, aku nggak tahu harus ngapain gitu kan. Jadi
nggak tahu kenapa aku berinisiatif untuk menyusuri sepanjang jalan dari rumah nenek aku ke rumah aku tuh. Aku nunduk tuh, aku nyari di sebelah kiri kanan, siapa tahu nih pada saat itu aku mikirnya, siapa tahu kalau misalkan anting-anting itu tuh kena sinar matahari tuh bisa mengkilat gitu kan. Jadi aku harapnya kayak gitu tuh. Aku mohon banget gitu kalau ada, ya Allah please, itu anting-anting tuh apa namanya, mengkilat lah, biar aku tuh tahu kalau itu kamu tuh jatuh di situ. Terus sepanjang jalan aku liatin gitu, ada kali aku bolak-balik tapi nggak ada yang aku cari, nggak ada anting itu. Aku apa namanya, hopeless banget, kayak aku harus gimana lagi. Aku udah cari di rumah, udah mengacak-acak tempat kita main, udah bolak-balik nyari di jalanan, sepanjang jalan kan, nggak ada. Tante aku udah nggak bagus banget ngeliat aku, masa sih sepanjang hidup aku tuh bakalan dihantui hal itu, ya kan, kayak gitu kan. Terus aku ngerasa kayak sedih banget, karena aku juga nggak tahu harus ngapain kan. Aku ngerasa kayak nggak bertanggung jawab, dan aku juga ngerasa kayak emang aku yang hilangin gitu kan. Aduh, pokoknya berkecamuk banget lah hatiku. Karena mikirin di momen itu, aku mikirnya kalau aku bakalan dibenci banget sama tante aku. Pada saat itu aku mikir kayak gitu kan, karena udah ngilangin benda paling berharga anaknya. Aku nangis. Aku nggak tahu lah. Tiba-tiba kayak hatiku tuh tergerak nih untuk melakukan sholat. Pada waktu itu karena masih apa ya, kayak aku tuh bener-bener nggak tahu apa-apa ya kan. Aku sholat aja, aku ngambil wudhu terus sholat aja dengan niat, maksudnya kayak niat aku sholat tuh di end of my prayer, akhir dari sholat aku tuh aku pengen berdoa ke Allah. Jadi kenapa aku sholat tuh karena aku pengen ngadu ke Allah gitu. Aku pengen nyampein kalau aku tuh kehilangan barang yang aku nggak tahu apakah aku yang ngilangin gitu kan. Nah setelah sholat aku bener-bener mengadu ke Allah, aku bener-bener say to Allah kalau ya Allah, aku bener-bener nggak tahu ini kejadiannya kayak gimana. Aku bener-bener nggak tahu apakah yang hilangin aku ataukah emang udah nggak ada dari awal gitu kan. Tolong please bantu aku. Di situ aku udah nggak tahu harus ngomong apa, aku nggak tahu harus gimana. Aku bilang ke Allah, please help me please. Aku beneran udah nggak tahu mau gimana gitu. Nah akhirnya pas after sholat itu kan, tiba-tiba aku kayak di dalam hati aku tuh suruh lagi kan, kayak ada perasaan kayak balik lagi cek ke tempat tidur. Karena kebetulan waktu itu aku sama anaknya itu kan main di tempat tidur kan. Tapi kan sebelumnya aku sama sepupuku tuh udah nyari di tempat tidur, kita udah ngacak-ngacakan tempat tidur di, pokoknya rumah tuh udah diacak-acak kan, termasuk tempat tidur itu, tapi nggak ada. Tapi nggak tahu kenapa nih waktu sudah sholat hati aku tuh kayak ya udah deh cek lagi di tempat tidur ya kan. Tapi meskipun kayak agak pesimis gitu kan, kayak udah berapa kali dicek tapi nggak ada, kenapa harus dicek lagi. Tapi tetap aja aku pergi ke tempat tidur itu. Terus nggak tahu kenapa nih tangan aku tuh langsung ngangkat salah satu bantal, terus pas aku angkat anting-anting itu tuh ada di bawah bantal. You know guys, aku tuh langsung kayak ya Allah, aku nggak tahu harus berterima kasih kepada Allah tuh dengan cara apa. Karena bener-bener kayak aku tuh udah hopeless banget pada waktu itu, dan nggak tahu kenapa tuh after sholat Allah nge-help me dengan cara satu kali ngangkat bantal udah nemu anting-anting itu di bawah bantal. Yang kalau dipikir secara logika nih ya kan, sebelum aku sholat aku udah obrak-abrik tempat tidur itu tapi nggak ada. Bahkan aku berdua sama sepupuku loh, aku berdua nyari di tempat tidur di area rumah aku nggak ada. Tapi after sholat Allah ngasih lihat kekuasaannya, ngebantu dengan cara satu kali ngangkat bantal langsung anting-anting itu ada di bawah bantal. Pada saat itu aku benar-benar kayak
Ya Allah, terima kasih banyak. Aku udah gak bisa berkata-kata lagi. Aku speechless, terharu, sedih, pokoknya campur semuanya. Di sisi lain aku ngerasa kayak bahagia. Aduh, pokoknya kayak, wah, kalian pasti bisa membayangkan lah gimana perasaan aku pada saat itu. Jadi dengan senangnya aku ya kan, kayak ya Allah terima kasih banyak, akhirnya aku bawa anting-anting itu pulang ke rumah nenek aku untuk ngasih langsung ke tante aku. Terus aku kasih ke tante aku, tante tadi aku nemu ini di tempat tidur di bawah bantal. Aku ceritain lah semuanya kalau misalnya aku kembali untuk mencari di situ dan ternyata ada anting-anting anaknya di bawah bantal. Terus tante aku kembali senyum nih teman-teman, subhanallah ya kan. Yang sebelumnya bener-bener kayak jengkel banget ngeliat aku, akhirnya beliau tersenyum kembali setelah aku menemukan anting-anting itu. Dan you know, setelah itu aku ngerasa trauma trauma buat ngejaga atau mengemban sebuah amanah. Aku ngerasa kayak kalau ada apa-apa tuh aku yang bakalan disalahin. Ya iyalah ya kan, namanya kita belajar untuk bertanggung jawab. Jadi ya tapi itu mungkin karena aku pada waktu itu tuh ngerasa kayak masih kecil, terus udah dicoba dengan cobaan yang seperti itu, yang aku sendiri juga nggak tahu apakah siapa yang menghilangkan, kenapa bisa hilang dan bagaimana. Dan pada waktu itu aku trauma untuk ngejaga anak kecil dan lain-lain. Dari semua yang terjadi sampai detik ini tuh ada banget pelajaran yang bisa aku petik, yang dimana kalau kita benar-benar percaya ke Allah, kita minta ke Allah, kita berusaha, kita berdoa, kita nggak pernah ragu gitu kan, Allah bakalan membantu kita di momen-momen yang benar-benar kita nggak sangka-sangka gitu loh. Dan itu adalah hal yang membuat aku sampai sekarang tuh kayak, meskipun mungkin itu adalah sebuah cerita yang awalnya menyedihkan tapi di end of my story Allah nge-show me betapa maha kuasanya Allah, maha baiknya Allah, maha besarnya Allah nge-help me. Aku gak tahu harus berterima kasih dengan cara apa ke Allah. Tapi di sini aku pengen say to you all bahwa Allah tuh maha baik banget. Aku cerita ini bukan berarti aku tuh doanya dikabulin, tapi di sini aku pengen bilang kalau kita tuh punya Allah, kita tuh punya Allah yang maha besar, maha kuasa. Di sini aku bener-bener pure cerita ini tuh karena aku pengen nge-show kalau Allah tuh nggak mengabaikan kita. Allah tuh maha kuasa, Allah maha besar, Allah maha baik. Thank you guys for listening my story, and semoga ada hal baik dari cerita ini. Terima kasih.